Halo guys, welcome to Potek Podcast Himatek. Buat teman-teman Tekim Uned, gimana nih kabarnya? Gimana liburannya? Udah pada kemana aja nih? Udah jalan-jalan keluar atau emang di rumah aja? Buat adik-adik SMA atau teman-teman yang nggak sengaja nemu podcast ini, welcome to Potek Podcast Himatek. Di episode kali ini, Potek mau ngebahas topik spesial sekaligus mau ngejawab kekepoan kalian tentang salah satu lomba yang diselenggarakan oleh Himatek UNED, yaitu Oltekim. Nah, di kesempatan kali ini, kita udah kedatangan narasumber spesial, ada Hugi selaku ketupel dari Oltekim. FYI aja ya teman-teman, Hugi ini sebelumnya juga udah pernah jadi narasumber dari Potek Himatek UNED. Tapi kalau kenalan lagi nggak apa-apa ya Ki ya? Iya, nggak apa-apa banget kok. Seneng banget aku kenalan sama teman-teman. Kan mungkin kali ini pendengar kita berbeda ya dari yang kemarin ya Ataya ya. Ya, Jadi mungkin ada adik-adik dari luar nih yang nggak sengaja nemu tentang Oltekim ini. iya benar. Jadi aku mau kenalan dulu nih ya. Halo semuanya, kenalin nama aku Hugi dari Teknik Kimia Angkatan 20. Halo, Hugi ini selaku Ketua Pelaksana dari Oltekim 2022 ya teman-teman. Kita langsung mulai aja nih pertanyaannya. Jadi sebenarnya Oltekim itu apa sih Ki? Oltekim itu tuh singkatan dari apa? Mungkin Hugi bisa jelasin Oltekim itu apa? Oke, makasih Ataya atas pertanyaannya. Jadi untuk Oltekim sendiri itu singkatan dari Olimpiade Teknik Kimia. Olimpiade ini itu khusus untuk teman-teman siswa-siswi SMA, SMK, MA sederajat seluruh Indonesia. Jadi Oltekim ini itu udah berskala nasional. Wih, keren banget nih. Ini tadi SMA, MA atau SMK atau yang sederajat lah ya. Ini terbatas nggak Ki buat jurusan IPA atau IPS atau gimana nih? Jadi untuk jurusannya sendiri kita nggak ada batasan buat teman-teman dari jurusan IPA, dari jurusan Bahasa Indonesia, jurusan SMK yang penjurusan itu bisa banget, IPS juga bisa banget untuk join. Berarti ini fleksibel ya Ki ya, nggak terbatas jurusan tertentu ya? Iya bener banget, ini bebas jurusan apapun bisa untuk ikut. Asalkan kalian kelas 10 sampai 12 SMA ya. Iya, kan SMA juga kelas 10 sampai 12 aja. Iya bener sih ya, pokoknya kelas 10 sampai kelas 12 yang boleh ikutan. Oke, lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya. Oltekim kali ini temanya apa Ki? Terus konsep Oltekim tahun ini kira-kira gimana? Oke, untuk tema sendiri ya, tema Oltekim tahun ini itu Explore Your Potential, Test Your Performance with Chemistry. Jadi kita harapannya teman-teman yang ikut nih bisa mengeksplor potensi kalian, terus juga menunjukkan kemampuan kalian di bidang kimia, terutama teknik kimia. Jadi di sini kita pengen ngenalin teknik kimia itu seperti ini loh, gitu. Terus juga untuk konsepnya itu nggak jauh beda dari tahun lalu. Kan tahun lalu itu soal kita itu berbentuk CBT. Kita punya web sendiri untuk pengerjaan soalnya. Jadi ada 3 tahap nih. Ada penyisihan, semifinal, dan final. Dari penyisihan itu sendiri, kita pakai soal CBT itu tadi. Jadi pilihan ganda yang ada di web kita. Semifinal sama, kemudian untuk final sendiri itu ada 4 tahap, Ataya. Pengen tahu nggak nih 4 tahap apa aja? Boleh mungkin Ugi mau jelasin nih ada 4 tahap itu apa aja kok sampai 4 banget?
Oke, di sini itu 4 tahap sendiri, itu ada final 1 sampai final 4. Final 1 itu sama seperti semifinal, bentuknya itu CBT, soalnya itu pilihan ganda. Terus untuk final 2 itu menggambar senyawa. Jadi nanti ada rumus kimianya. Teman-teman yang masuk ke final 2 ini ditantang buat menggambar senyawanya. Dan itu pastinya seru banget dan kalian akan merasa tertantang nih di situ. Terus untuk final 3-nya itu cerdas cermat. Jadi teman-teman nanti karena kita ini online, jadi di Zoom teman-teman cerdas cermatnya bisa kayak raise hand cepet-cepetan gitu. Terus untuk yang final 4-nya sendiri itu problem solving. Jadi teman-teman mempresentasikan hasil problem solving kalian terkait ada permasalahan yang sedang terjadi di lingkungan, di depan juri-juri Oltekim gitu sih Ataya. Nih, makasih Ugi penjelasannya. Berarti Oltekim ini variatif banget ya, dari mata pelajarannya aja udah ada 3 nih. Biasanya kan terkadang cuma fokus ke satu mata pelajaran aja ya, tapi Oltekim tuh bisa ke 3 mata pelajaran nih fokusnya. Berarti Oltekim ini basicnya masih online ya? Iya Ataya, untuk tahun ini kita masih online karena masih pandemi juga. Untuk mengantisipasi terjadinya penyebaran virus corona itu sendiri, kita mengadakan Oltekim tahun ini sama seperti tahun sebelumnya, yaitu online. Oh, mungkin kira-kira bisa dijelasin nggak nih perbedaan Oltekim tahun ini sama Oltekim tahun lalu? Oke, untuk yang membedakan Oltekim tahun ini sama Oltekim tahun lalu itu sebenarnya lebih di finalnya ya. Jadi finalnya itu tahun lalu kita ada memakai aplikasi Kahoot. Jadi di final 3 atau final 2 gitu, seingat aku itu ada kita pakai kuis di Kahoot. Tapi kita hilangin di tahun ini, kita lebih fokusin di menggambar senyawa dan cerdas cermat biar lebih seru juga. Karena menggambar senyawa itu menurutku seru banget ya. Kalian ditantang untuk menggambar senyawa, terus juga itu di Olimpiade gitu. Dan itu kayak belum ada di mana-mana, baru di Oltekim ini sih menurutku. Berarti Oltekim ini keren banget ya inovasinya, ada menggambar senyawa. Terus selanjutnya aku mau tanya nih Ki, kalau persyaratan dari Oltekim ini kira-kira apa aja ya? Ada yang perlu ribet-ribet gitu nggak atau gimana? Ya ampun, untuk persyaratan sendiri itu gampang banget. Jadi kalian, buat teman-teman siswa-siswi SMA sederajat nih, kalian tinggal kepoin aja Instagram kita di oltekim_uneds. Di situ nanti ada link di bio, itu link mengarahkan ke web kita. Terus kalian bisa search di situ pendaftaran Oltekim. Nanti ada Google Form untuk pendaftarannya sendiri. Untuk syarat yang pertama itu pastinya kalian siswa-siswi SMA sederajat ya. Terus kelas 10 sampai kelas 12. Terus juga ada scan kartu pelajar. Nah, kalau nggak punya kartu pelajar nih bisa banget pakai surat keterangan dari pihak sekolah. Terus juga kalian diwajibkan untuk up to Ibon, terus follow IG Oltekim juga, terus jangan lupa ajak teman-teman buat daftar. Jadi persyaratannya cuma itu aja dan gampang banget kan pastinya. Iya nih, cuma daftar sama upload Ibon aja, nggak perlu upload ini itu ya, gampang banget nih. Jadi teman-teman lihat dari syarat pendaftaran segampang ini, harus banget ya teman-teman itu buat daftar Oltekim. Jangan sampai dilewatin ya acara Oltekim ini. Terus aku mau tanya nih Ki, buat pendaftaran tadi ada yang belum aku tanya nih, kira-kira bayar atau enggak nih? Pertanyaan yang bagus banget nih. Buat Oltekim itu free pendaftaran. Jadi buat di awal, teman-teman itu nggak perlu bayar apapun, kita free. Jadi teman-teman bisa nih ajak teman-teman seperjuangannya buat segera daftar Oltekim. Tapi kalau teman-teman lanjut lolos di semifinal, teman-teman
Di situ mulai ada biaya semifinalnya. Dan itu untuk gelombang pertama senilai 40.000 dan gelombang 2 50.000. Yang dimana itu harganya masih cukup worth it untuk Olimpiade sekelas nasional ini. Nggak cukup lagi sih Gigi, itu udah worth it banget ya menurutku. Dengan kalian cuma bayar 40-50 ribu udah dapat experience ngerjain soal Olimpiade tingkat nasional yang diadakan oleh Himatek UNED. Apalagi kayaknya soal-soalnya juga bagus dan dari penjelasannya Hugi tadi aja kita udah tahu nih Olimpiadenya soalnya nggak cuma pilihan ganda biasa. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Kira-kira kalau misalkan ikut All Tekim yang diambil itu ada berapa pemenang ya? Terus ada nggak nih hadiah atau rewardnya buat pemenang dari All Tekim? Oke Ataya, makasih buat pertanyaannya. Jadi di All Tekim ini kita akan ngambil 6 pemenang, yaitu juara 1, juara 2, juara 3, harapan 1, harapan 2, harapan 3. Yang tentunya pemenang-pemenang ini dapat sertifikat, trofi, dan uang pembinaan. Jangan kecewa teman-teman yang nggak menang, karena buat seluruh peserta itu tetap bakal dapat sertifikat. Yang sertifikat buat teman-teman sampai penyisihan itu sertifikat peserta, teman-teman semifinal sertifikatnya sertifikat semifinal gitu. Jadi semuanya tuh bakal dapet sertifikat kok, tenang aja. Terus juga mungkin di sini aku bakal ngasih alasan ya kenapa All Tekim tahun ini tuh worth it banget buat diikutin, karena melihat tahun lalu pemenang kita sendiri, pemenang juara 1 kita berhasil masuk ke universitas dambaannya dia gitu dengan bantuan sertifikat kita. Keren banget. Itu keren banget kan? Iya. Jadi dia ngampirin sertifikat dari All Tekim sebagai penunjang dia mendaftar kuliah ya Gia berarti. Iya bener, dan itu banyak juga teman-teman yang lolos di SNMPTN dengan bantuan sertifikat All Tekim ini. Banyak banget namanya DM yang masuk ke kita kayak terima kasih Kak karena sertifikat All Tekim kita keterima di SNMPTN, dan itu benar-benar suatu kebanggaan juga buat kita panitia. Iya. Berarti keren banget nih sertifnya All Tekim bisa sampai nembus SNMPTN. Lanjut nih. Oh iya. Sebutin dong Ki, kira-kira benefit apa aja nih yang bisa diambil teman-teman nih kalau misalkan daftar All Tekim. Oke, untuk benefitnya ya, tentunya itu ilmu dan pengalaman. Itu udah pasti ya, kalian nanti teman-teman bisa dapat tambahan ilmu terkait soal-soal kita, terus juga pengalaman karena udah ikut Olimpiade berskala nasional. Terus juga benefit lainnya seperti yang aku jelasin sebelumnya, itu teman-teman bisa dapat sertifikat dari kegiatan ini, gitu sih. Oke, makasih banyak Hugi. Jadi bisa aku simpulin ya, salah satu benefit besar yang bisa teman-teman dapetin dengan ikut All Tekim ini adalah sertifikat. Di mana sertifikatnya All Tekim ini berdasarkan review nih dari peserta-peserta tahun sebelumnya itu berhasil membantu mereka buat nembus pendaftaran kuliah teman-teman yang tahun kemarin ikut. Berarti kebanyakan itu yang ikut tahun kemarin kelas 12 ya Ki ya? Iya, kemarin kelas 10 sampai kelas 12 juga banyak, tapi didominasi kebanyakan kelas 12 sih. Oh iya, ini juga buat teman-teman kelas 12 ini selain buat menambah pengalaman, mungkin dari ikut All Tekim ini juga bisa mengasah kemampuan teman-teman buat mempersiapkan SBMPTN ya Ki ya? Benar banget, karena soal kita itu juga ada beberapa soal yang HOTS, jadi cocok banget buat kalian mengasah kemampuan kalian sebelum ke SBMPTN.
Jadi teman-teman dapat double triple banget nih benefitnya sekali dengan kita ikut Altakim. Gimana nih teman-teman? Udah puas kan ya dengar penjelasan dari Kak Hugi mengenai Altakim 2022? Teman-teman wajib banget loh ya buat daftar Altakim karena ya sebutkan tadi ya teman-teman, benefitnya tuh banyak banget. Kita tunggu partisipasinya teman-teman. Buat teman-teman yang masih kepo-kepo nih, Altakim itu gimana-gimana, bisa ya Ki ya tadi ngepoin Instagramnya Altakim ya? Iya, bisa banget. Kita tunggu kehadiran kalian. Silakan kepoin semuanya tentang Altakim di Instagram kita dan di web kita. Instagram Altakim itu altakim_unet ya. Oke. Makasih banget ya Hugi udah nyempetin waktunya buat jadi narasumber Potek episode kali ini. Dan makasih juga buat teman-teman yang udah dengerin. Kita tunggu partisipasinya di Altakim 2022. See you in the next episode.